Di bagian ini kita akan mempelajari mengenai apa itu perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensi. Pada dasarnya ada dua jenis statistika. Yang pertama adalah descriptive statistics dan yang kedua adalah inferential statistics. Bagaimana cara membedakannya? Statistika deskriptif bertujuan menggambarkan data mentah yang ada dan menyajikannya secara informatif. Sedangkan statistika inferential melakukan perhitungan statistik berdasarkan sampel untuk membuat kesimpulan mengenai kondisi populasi di mana sampel itu diambil. Jadi, kalau untuk menjalankan descriptive statistics, yang biasa kita lakukan adalah mengumpulkan data, kemudian mengolahnya dan menyajikannya dalam bentuk chart. Jadi, ada bar chart, ada pie chart, ada histogram, dan sebagainya. Kalau inferential statistics, kita akan melakukan uji hipotesis. Jadi, ada sebuah populasi yang sedang kita pelajari, kemudian kita tarik sebagian menjadi sampel, dan sampel itu kita uji untuk hipotesis atau asumsi tertentu. Hasil dari perhitungan statistiknya akan digunakan untuk menyimpulkan kondisi populasinya. Nah, berikut adalah contoh statistik deskriptif. Rata produktivitas pegawai pada sebuah perusahaan. Produktivitas ini biasanya dihitung sebagai total revenue dibagi jumlah karyawan. Kemudian bisa juga kita menggunakan line chart untuk menggambarkan penjualan produk selama 1 tahun. Jadi bagaimana perubahannya dari Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Kemudian ada juga contoh consumer report. Jadi misalkan ada sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah perusahaan elektronik, kemudian dia menunjukkan bahwa dari 1.230 unit mesin cuci yang terjual, ada misalkan 90 masalah yang dilaporkan. Jadi ini semua adalah sebuah bentuk penggambaran kondisi data. Nah, kalau statistik inferensial seperti apa? Kalau statistik inferensial kuncinya adalah mengambil sampel. Jadi contoh prakteknya misalkan ada sebuah perusahaan obat dan dia melakukan riset untuk menguji obat jenis baru. Kenapa harus melakukan pengujian dulu? Karena tentu saja cukup mahal kalau langsung diproduksi massal tetapi ternyata obatnya belum optimal. Jadi misalkan dia mengambil sampel pasien dalam jumlah kecil, lalu dilakukan uji coba dengan misalkan 50 pasien. Hasilnya kemudian dipakai untuk menyimpulkan bagaimana kalau nanti obatnya sudah dilepas ke pasar. Selain itu, kalau di bidang marketing, biasanya ada tim yang melakukan A/B testing. A/B testing ini adalah sebuah bentuk uji untuk model misalkan website desain A dan website desain B. Kemudian secara acak ada 1.000 visitor yang kemudian dijadikan sampel untuk melihat desain A dan desain B. Dari situ kita bisa melihat respon apa yang paling banyak didapatkan. Misalkan untuk conversion rate atau konversi menjadi customer atau transaksi, ternyata desain A lebih bagus. Itu juga adalah merupakan contoh statistik inferensial. Nah, kemudian apakah statistika deskriptif dan statistika inferensial itu benar-benar tidak berhubungan satu sama lain? Sebenarnya berhubungan. Jadi kalau teman-teman membuat skripsi nantinya biasanya akan terjadi penggabungan mulai dari statistika deskriptifnya dulu, karena teman-teman melakukan pengumpulan data, pengolahan, dan kemudian penyajian datanya. Nah, setelah itu baru dilakukan uji hipotesis, di mana itu adalah inferensial. Terima kasih dan sampai jumpa.